Iya, kami di sini memenuhi undangan sih ya oleh pihak kepolisian Satlantas Jakarta Timur. Kami berterima kasih telah diundang untuk membicarakan lah perihal kejadian ini. Ya, jadi izin saya punya diizinkan waktu dulu ya untuk menguruskan. Saya pro bono ya, saya pro bono nggak dibayar. Ada dua kuasa, yang ini kuasa keluarga, saya pro bono. Kami pro bono ya. Jadi keluarga memang bukan orang yang tercukupi lah. Udah ya teman-teman ya, tolong ya ini disampaikan ya, kami pro bono. Jadi saya nggak dibayar. Terus kami juga punya dokumen, kami korban. Ya, izin saya fotokopi juga ya. Kami di sini korban statusnya. Ya. Dan ada juga nomor LP-nya udah ada. Jadi kami di sini korban. Ya, cacat loh korban kami ini. Ya, ini kami korban jelas loh statusnya, dan ini dokumen loh, resmi. Ya. Apalagi bang? Oke, jadi saya lanjutkan dari rekan saya bahwa intinya dalam persoalan ini kami kuasa dari korban sebenarnya dari awal pun tidak ada tujuan untuk mengutak-ngatik perkara yang sudah lalu. Murni tujuannya karena kami lihat kami mendapatkan kuasa baru bahwa si korban ini mengalami penderitaan selama 12 tahun. Lebih dari mati. Kalau secara kemanusiaan orang pasti milih mati. Karena ini nggak bisa apa-apa ya, berbicara nggak bisa. Akibat dari itu semua kaki juga sudah mengecil dan sudah lumpuh itu. Jadi makanya dari awal pun tadi kami menyampaikan bahwa tujuan kami murni berdasarkan kemanusiaan, sehingga yang diinginkan dari pihak korban sebenarnya dan keluarga bukan kepada si pelaku ingin meminta uang atau apa dari awal, tidak. Jadi dari awal itu hanya dibuat dalam podcast itu hanya untuk menggalang donasi supaya bisa si korban ini, saudara Adnan ini, bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Karena sampai saat ini juga karena udah puluhan tahun ya, itu punggungnya itu juga nyaris pada sudah melepuh belakangnya itu gitu. Jadi dia kadang-kadang sadar, itu kadang suka emosi, nggak terima kan, seperti itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ada pun dari netizen atau segala macam menyudutkan daripada si korban ini, itu sih sah-sah saja, kita juga tidak menyalahkan itu karena mereka tidak mengetahui sama sekali kan kejadian itu. Ini mungkin hanya insan pers saja yang sudah mengetahui, melihat, ataupun dari pihak kepolisian sudah melihat bagaimana penderitaan si korban ini. Banyak sih kecelakaan lalu lintas yang seperti ini, bukan baru ini. Cuman baru ini yang kita temukan penderitaannya 12 tahun. 12 tahun, kalau mati tadi selesai ya. Selesai. Tapi ini lebih dari mati nih. Kalau 12 tahun dia mengalami penderitaan seperti itu, normal tidak, bicara nggak bisa. Itu yang mau kita minta sebenarnya daripada si pelaku dalam hal ini. Kan kita juga nggak tahu ini 13 tahun yang lalu itu 12. proses hukumnya itu dijalankan apa tidak. 12 tahun. 12 tahun ya, iya. Kita tidak mengetahui itu, sementara ada LP-nya. Kalau memang data tidak ada di kepolisian, ya itu sih tidak masalah ya. Upaya hukum itu masih tetap bisa dijalankan. Kita kan meminta keadilan terhadap si korban nih. Bagaimana nasib dia mengalami kecelakaan seperti itu. Ini kecelakaan berat, bukan kecelakaan ringan. Jadi kalau ada statement di luar menyatakan kalau dipersoalkan juga paling 1 tahun, itu bohong.
itu bohong. Tidak seperti itu. Jadi itu yang mau kita sampaikan, bahwa di mediasi pun tadi kita sebenarnya hanya mau menyampaikan bahwa dia mengakui lah itu. Mengakui dan dia meminta maaf kepada korban. Meminta maaf kepada korban bahwa benar, jangan melakukan pembelaan. Seakan-akan dia benar, ya seperti statement-statementnya dengan kecepatan 40 kan itu udah melebihi. Sementara di dalam pemberitaan dia dinyatakan pingsan, kok bisa tahu 40 km kecepatannya. Hanya itu aja sih sebenarnya. Jadi kita dari kuasa penasihat hukum daripada korban hanya menginginkan keadilan terhadap korban atas kecelakaan tersebut Kepastian hukum. dan kepastian hukum. Supaya kita nggak tahu juga ya, soalnya nyawa kita nggak tahu, itu urusan yang di atas ya. Tetapi selagi dia masih bisa kita berikan pengobatan secara layak, itu yang mau kita utamakan saat ini. Jadi hanya itu aja yang mau bisa kita sampaikan. Terima kasih. Izin teman-teman ya. Sekarang kita by data semua nih ya. Jadi karena kita udah mengerucut sampai kepada TKP awal nih. Ya kenapa kita ke Satlantas Jakarta Timur? Ya ini saya jaga di awal loh. Ini saya jaga di awal, tapi mau nggak mau tetap harus kita tuntaskan gitu. Ini ada surat rujukan kami loh, ya. Coba di Zoom. Motor 2 mobil tanggal 10/10/2013, ya. Rujukan dari, saya kurang tahu nih yang jelas, tapi kayak rumah sakit Pondok Kopi, ya. Ini data kita loh, ya. Jadi memang kami itu hanya berbicara tentang kepastian hukum. Kalau memang ada perdamaian, tunjukin mana perdamaiannya. Kalau memang ada pencabutan laporannya, mana? Kalau memang ada tadi kata kesepakatan berdamai, mana? Tetapi yang jelas ada loh LP itu, laporan polisinya. Ada laporan polisinya di kita. Saya sebutkan ya, LP garing 687 garing 33L garing X atau 10 Romawi garing 2023 garing 2013 garing LLJT. Ada resmi kita, dan status kita korban. Nah karena kami orang hukum bicara kepastian hukum, mana kepastian hukumnya dari LP ini? Buktikan, tunjukkan dong. Makanya kami minta kepada Satlantas Jakarta Timur. Terus yang selanjutnya, kami punya SIM. Ya, kami punya SIM. Ya, kami punya SIM. Kami punya SIM itu masa berlakunya sampai dengan 10 Oktober 2017. Dan pembuatannya 23/04/2012. Kami punya SIM semua. Ya. Kami punya SIM semua. Nah, karena saya orang hukum, kami orang hukum, ya, kami tidak mengerti beropini. Yang kami sampaikan adalah statement dan komentar hukum. Kalau saya ditanyakan ya sebenarnya agak melenceng, tapi mohon dikutip ya. Mungkin karena saya kan seorang suami nih, ya mungkin buat para suami, karena saya mengacu kepada senior saya, ya, korban. Para suami itu tolong sayangi istri, ya, tolong sayangi istri. Dan para istri, tolong jaga suami. Ya, itu saran saya terkait permasalahan ini. Saya ucapkan terima kasih. Seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa ditegaskan kan, mungkin mau dialog terus kan dari pihak Nadia sendiri sudah sertifikat baik Kepastian hukum, hanya kepastian hukum. melaporkan untuk pidana atau sudah Hanya kepastian hukum. Itu aja. Hanya kepastian hukum, tidak lain. Udah. Hanya kepastian hukum. Udah, gitu aja. Begini, tidak paham nih Bang, Iya. masyarakat Begini. seperti apa gitu. Ya, makanya- kalau kita bicara kepastian hukum, terus dari si pelaku ada niat baik, kita menunggu, tunjukkan dong. Kan nggak bisa hanya lip saja nih. Niat baik ini, saya mau kok membantu segala macam, tapi hanya statement, oh nggak bisa. Jadi itu sebenarnya, makanya kita tempuh kepastian hukum itu. tapi kalau udah ada tindakan misalkan ada
donasi tadi terkumpulkan apa? Jadi dia gini ya, maka saya harus bongkar lagi semuanya di sini loh ya. Kalau lari ke donasi Ya, udah lain lagi tuh. donasi itu kami berbicara resmi secara negara. Iya. Ya, donasi itu kami tempuh resmi secara negara. Nggak ada bantuan siapapun. Nggak ada bantuan siapapun donasi itu. Murni hanya untuk kepentingan Bang Adnan. Ya. Hanya murni kepentingan Bang Adnan, dan itu kami semua yang secara resmi resmi secara negara, seminggu kami baru terverifikasi kami. Berarti yang inisiasi. Ya, harapan kami tadi seperti yang abang saya sampaikan bahwa korban ini kan cacat dari awal kita berharap ini gitu loh. Kita berharap kan supaya korban ini dapat dibantu lah untuk biaya pengobatan segala macam. Itu yang harapan kita. Karena 12 tahun Gitu loh. ya. Itu harapan kita loh. Di situ kan nggak manusiawi. Sorry, Pak, saya potong. Artinya abang masih menginginkan pihak sana untuk membantu secara finansial lagi. Enggak, kami Tidak, tidak tidak. mau bantu, kami hanya mau kepastian hukum. Tolong dikutip omongan saya ya. Terkait pihak sana, Tidak. kami hanya mengutamakan kepastian hukum. Dari awal. Dan penting juga buat di sana loh, kepastian hukum itu loh. Penting supaya dia juga nggak dikejar-kejar kepastian hukum itu. Kalau sudah ada kepastian hukum, semuanya clear. Jadi nggak ada celah untuk damai, Bang. Hah? Nggak ada celah untuk damai. Oh, Belum- tanya belum- gitu dah. belum bisa Kita biarkan aja hukum yang proses ya. Kan masih Seperti on itulah. proses ya. Pak, proses hukumnya itu ada dua ya bang, yang laporannya di Polres Jakbar sama di Polres Jaktim ya bang? Ya, nanti kita tunggu aja lah. Kalau ya. yang di Polres Jaktim kan kita mau memfollow up LP itu. Ini LP dikemanain? lama. Iya, LP yang lama. dikemanain ini? Bagaimana dulu prosesnya? Iya. Kan banyak kita lihat laka-laka anak Ahmad Dhani, anak Menteri Hatta Rajasa, kan itu proses hukumnya jalan. Walaupun berdamai ya, ada pertanggungjawaban dari si pelaku. Itu aja kok. Biasanya kalau si pelaku itu di bawah, nggak boleh di atas. Hanya itu aja kok. Kalau secara hukum ya. Gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup lah ya. Ya.